Ibu Ruli Mustakimah yang akan nanti melakukan praktek. Saya pengen ngasih semangatnya ke ibu-ibu semua di sini bahwa ternyata dari sabun yang mungkin itu tidak hanya bermanfaat buat diri kita sendiri ya, tapi ketika dijadikan usaha itu nilai ekonomisnya luar biasa gitu. Teman-teman, ini sebetulnya adalah implementasi dari kerjasama antara nanti OGJ Indonesia, dalam hal ini adalah ruang lingkup kerjasama pendidikan universitas, yakni OGJ Indonesia berkolaborasi dengan Universitas Trisakti. Ketika berdiskusi dengan Dr. Kirana malam-malam waktu itu ya, dengan Pak Ruli dan sebagainya, saya banyak mendapatkan pelajaran tentang saya paling ingat kata-kata Dr. Kirana itu adalah bahwa herbal kita ini sudah proven secara empiris, tapi butuh dibuktikan dengan riset dan sebagainya. Gitu ya, Dokter Moto kalau salah. Jadi nanti ada presentasi sedikit tentang kesehatan dan produksi, karena terutama sabun-sabun yang beredar di pasaran itu ternyata memiliki efek jangka panjang terhadap kesehatan dan produksi, dan kita bisa bikin produk yang ramah lingkungan dan ramah terhadap diri kita sendiri tentunya ya seperti itu. Dari kecil udah skincare, macam-macam skincare, merek ini gitu. Nah itu kita harus waspada apa hubungannya dengan kesehatan kita sebagai perempuan, terutama kesehatan reproduksi. Reproduksi itu bagaimana seorang perempuan bisa menghasilkan kualitas kedepannya kehidupannya baik dan juga menghasilkan keturunan yang baik juga. Jadi kalau estrogen terganggu, memang ada gangguan. Pertama gangguan kesuburan, gangguan kualitas telur. Sel telur itu bisa menghasilkan sel telur, tapi kualitasnya bagaimana? Bagus nggak? Makanya kadang sering terjadi hamil kosong. Ya, hamil kosong itu karena salah satunya adalah kualitas sel telur atau kualitas sperma tidak bagus. Kemudian kalau pada perempuan yang jelas terlihat adalah gangguan menstruasi. Ya, pasti banyak ya. Terjadi gangguan menstruasi, tidak mens lama, mens berkali-kali. Itu gangguan menstruasi karena apa? Salah satunya adalah hormon imbalance atau hormon tidak seimbang. Hormon tidak seimbang salah satunya dari mana? Kita kemarin tuh nyari dari mana asalnya hormon tidak seimbang? Radikal bebas. Nah, kalau kita mau kenalan dulu nih, apa sih sabun? Ya, sabun itu sebenarnya adalah zat aktif yang di permukaan itu ada ada gugus hidrofobik dan hidrofilik. Nah, kalau zaman dulu tuh lemak hewani itu paling sering. Kenapa lemak hewani? Karena banyak trigliseridanya. Jadi kalau kita mengembangkan ini, seperti kita mencari produk yang sebenarnya mengedepankan produk yang berkualitas dan lebih bermutu sebenarnya daripada yang selama ini kita gunakan. Ini kimianya bukan, bahan kimia bukan. Kalau ini kunyit kita hirup, itu apa? Ini kimia bukan. Kimia. Iya. Namanya yang suka orang pakai apa? Etanol. Etanol 30%, salah. Kasih tekanan karbon dioksida yang tinggi. Jadi di tubuh. Jadi pada keluar tuh yang aktifnya ke sini. Jadi dari 10 40 kilo bahan jadi 10 kilo sintetis ya, jadi 100 cc dengan kandungan zat aktif 1000 kali lipat. Ini nanti dipakai buat bahan aktif anti mikroba yang ada di sabun. Sisanya diapain? Ada disuling kan tadi kan distilasi kan hanya yang nangkap yang terbangnya. Istilahnya itu dibuang begitu saja. Nah, ini yang diolah ternyata menyebabkan antibakteri yang bagus, antioksidan yang bagus, efek saponifikasinya bagus. Itu ada 3 contohnya. Tapi kita mau apa ya? Kita mengajar ke sesi berikutnya aja ya nanti. Nah, ini fresh cream ini bisa santan, bisa susu kambing, bisa susu sapi, ini bisa. Dan si fresh cream ini bisa menggantikan water. Masya Allah, ternyata memang yang ada di sini luar biasa, sangat bervariasi dan sangat banyak dan manfaatnya juga sudah terbukti secara empiris. Tinggal bukti labnya itu yang menurut dokter Hervi ya dengan dokter Karina tadi sampaikan bahwa kita tinggal bukti secara labnya yang mendukung manfaat dari herbal. Nah, dengan adanya workshop atau pelatihan
pembuatan sabun natural dari herbal, dari sumber alami, ini sangat bermanfaat dan bisa menjadi suatu peluang usaha bagi ibu-ibu